Om Swastiastu. Saya Nimade Budi Mulyanti, calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Tabanan dari SD Negeri 3 Marga. Saya akan memaparkan koneksi antar materi modul 1.4 Budaya Positif. Adapun kesimpulan mengenai peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah, yaitu lingkungan sekolah yang positif dapat membuat warga sekolah merasa aman dan nyaman saat berada di sekolah. Keadaan yang demikian mestinya dapat memunculkan nilai-nilai positif dari warga sekolah. Untuk menciptakan lingkungan sekolah yang positif, perlu adanya budaya positif. Budaya positif dapat dilakukan dengan adanya penerapan disiplin positif. Gosen menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia, yaitu untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan, mendapatkan imbalan atau penghargaan, dan menjadi orang yang merdeka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Tujuan adanya disiplin positif yaitu membentuk siswa memiliki motivasi yang ketiga, yaitu motivasi intrinsik. Budaya positif di sekolah akan mendukung tercapainya visi sekolah. Visi yang sesuai dengan filosofi pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara, yaitu untuk berpihak pada murid, memerdekakan murid, mendorong terciptanya merdeka belajar, dan membentuk profil pelajar Pancasila. Dalam penerapan budaya positif, guru perlu mengambil peran untuk melakukan restitusi daripada memberi hukuman ataupun konsekuensi. Restitusi mendorong terciptanya disiplin positif pada siswa. Siswa menyelesaikan permasalahannya sendiri sehingga menimbulkan motivasi intrinsik. Gosen menyatakan bahwa restitusi mengembalikan anak kepada kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Dalam melakukan restitusi, guru dapat melakukan 5 posisi kontrol, yaitu posisi penghukum, membuat merasa bersalah, posisi sebagai teman, posisi sebagai pemantau, dan posisi sebagai manajer. Posisi manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Manajer tidak mengatur perilaku seseorang, namun membimbing siswa mengatur dirinya sendiri. Untuk itu, posisi manajer dianggap paling ideal. Posisi manajer sesuai dengan visi guru penggerak yang sejalan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu untuk menuntut segala kekuatan kodrat anak untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya demi terciptanya student well-being. Proses restitusi dapat dilakukan dengan segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Keyakinan yang dimaksud yaitu adalah keyakinan kelas. Guru dan siswa menyusun dan menyepakati keyakinan kelas. Guru memainkan peran pendorong kolaborasi untuk menyusunnya. Keyakinan kelas dibentuk dengan kesepakatan bersama anggota kelas yang didasarkan atas nilai-nilai kebajikan universal dan menekankan pada keyakinan diri sendiri serta memotivasi dari dalam.
seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Budaya positif terkait dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, nilai dan peran guru penggerak, dan juga visi guru penggerak. Dengan menjalankan budaya positif di sekolah, maka akan mempermudah dalam tercapainya tujuan pendidikan nasional sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid dan bersifat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada murid. Selanjutnya, budaya positif dapat terwujud jika seorang guru memiliki 5 nilai guru penggerak, di antaranya berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Budaya positif juga dapat terwujud dengan mendorong kolaborasi antar semua warga sekolah dengan adanya keyakinan sekolah yang harus disepakati dan dijalankan bersama. Salah satu perubahan yang diinginkan sesuai dengan visi guru penggerak adalah terbentuknya budaya positif agar diperoleh sekolah yang nyaman, aman, dan berpihak pada murid. Untuk mewujudkan visi guru penggerak tersebut dengan pembuatan prakarsa perubahan sesuai filosofi KHD dan profil pelajar Pancasila. Refleksi. Sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti yang telah Anda pelajari di modul ini? Adakah hal-hal menarik bagi Anda di luar dugaan? Saya sudah memahami konsep-konsep inti dalam modul budaya positif berkaitan dengan disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Seluruh konsep inti tersebut harus diresapi dalam diri, diwujudkan dalam tindakan, dan dibagikan dengan rekan guru di sekolah. Hal yang menarik bagi saya dan di luar dugaan adalah saat saya mempelajari motivasi perilaku manusia berupa penghargaan. Ternyata penghargaan dapat berdampak kurang baik bagi murid, di antaranya dapat merusak hubungan, mengurangi ketepatan, menurunkan kualitas, mematikan kreativitas, dan bersifat menghukum. Setelah mempelajari modul ini, saya belajar untuk memunculkan motivasi intrinsik siswa ketika mengajar di kelas. Dulu sebelumnya saya sering memberikan penghargaan berupa poin keaktifan ketika meminta siswa menjawab soal. Nah, kali ini saya mencoba memberi pengertian hal yang didapat siswa ketika akan menjawab pertanyaan saya, sehingga motivasi mereka menjawab bukan lagi poin, namun dikarenakan siswa yang mendapatkan pengalaman belajar dan percaya diri. Perubahan berikutnya adalah dalam penanganan siswa. Sebelumnya saya cenderung berperan selaku teman, namun sekarang saya memahami posisi kontrol yang ideal, yaitu sebagai manajer. Saya belajar untuk membimbing siswa menemukan solusi atas permasalahan mereka sendiri menggunakan segitiga restitusi. Pengalaman, perasaan, dan hal apa yang perlu diperbaiki? Pengalaman yang saya alami yaitu ketika menerapkan proses segitiga restitusi. Narasi yang saya tuliskan dalam tugas video praktik segitiga restitusi tersebut memang benar-benar masalah yang sering terjadi dan yang sudah saya tangani. Ketika melakukan hal tersebut, ada rasa senang yang saya rasakan karena dapat membimbing siswa untuk menyelesaikan masalahnya sendiri.
Jika semua siswa dapat belajar untuk menyelesaikan masalahnya sendiri, maka dia sedang belajar untuk bertanggung jawab terhadap hidupnya. Saya perlu belajar untuk lebih luas dalam menerapkan posisi sebagai manajer ini. Sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang paling sering Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda saat itu? Sebelum mempelajari modul ini, saya cenderung dalam posisi kontrol teman. Perasaan saya saat itu adalah ingin menjadi teman bagi siswa dan menerapkan kasih kepadanya. Saya berpikir dengan menjadi teman, maka saya dapat lebih memahami mereka. Namun, hal itu justru tidak tepat. Posisi teman akan membuat siswa memiliki ketergantungan kepada saya dan menjadi tidak mandiri. Setelah belajar modul ini, saya mempraktikkan untuk menjadi manajer. Saya lebih sering meminta siswa saya memikirkan cara dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapinya. Nah, sebelum mempelajari modul ini, secara tidak langsung sebenarnya saya sudah menerapkan, yaitu pada tahap menstabilkan emosi dan validasi masalah. Hanya saja pada tahap akhir, saya cenderung memberi solusi. Ketika ada masalah yang terjadi, saya biasanya memanggil siswa tersebut secara pribadi untuk saya ajak bicara dan menggali masalah yang dia alami. Selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, hal lain yang perlu dipelajari adalah perlu adanya kolaborasi antara sekolah dengan orang tua murid, sehingga budaya positif ini tidak hanya dilakukan di lingkungan sekolah saja, namun juga dapat di lingkungan di rumah agar menjadi suatu kebiasaan ataupun karakter positif saat dimanapun mereka berada. Baiklah, terima kasih sudah menyaksikan video ini. Salam guru